Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Persoalan mengampuni adalah soal yang gampang-gampang susah. Satu kali ada orang yang bisa bilang begini, sekali dua kali sih oke lah aku ampuni. Tetapi ini sudah yang ketiga kalinya. Sorry ya, tidak ada maaf bagimu. Sampai mati pun aku tidak akan memaafkanmu. Saudara, kedengarannya ironis ya. Dia bilang tidak ada maaf bagimu. Tetapi dia sendiri juga bilang, sorry ya. Ada lagi yang bilang, kalau ingat apa yang sudah dia perbuat kepadaku, sakit sekali rasanya hati ini. Dari contoh tadi, terkesan persoalan mengampuni itu adalah persoalan yang susah. Tapi saudara, rupanya bagi seseorang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh sudah menghidupi firman Tuhan, persoalan mengampuni adalah soal yang gampang. Benarkah demikian? Seharusnya iya. Karena Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang sudah mengampuni. Saudara dikasih Tuhan, mari kita simak beberapa ayat firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengampuni. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Lalu dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Dalam bagian doa Bapa kami, Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mengampuni. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam satu kesempatan, Petrus bertanya kepada Yesus, seperti yang tertulis dalam Injil Matius, pasal 18 ayat 21 dan 22 berikut ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa persoalan mengampuni itu bukan urusan sekali, 2 kali, atau 7 kali. Tetapi 70 kali 7 kali. Artinya tak terbatas, terus menerus, tak ada habis-habisnya. Dalam soal mengampuni, Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan kita. Saudara, dalam perjalanan pelayanannya, Yesus memberi pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kepada perempuan itu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dalam kesempatan lain, Yesus selalu membuka pengampunan kepada Petrus yang telah menyangkalnya 3 kali. Bahkan kepada Yudas yang telah mengkhianatinya dan menjualnya dengan 30 keping perak. Yesus selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Sayang, Yudas malah menutup hatinya dan mati bunuh diri. Berbeda dengan Petrus yang menyesal dan kembali kepada Yesus. Begitu pula pintu pengampunan yang dibukakan Yesus kepada Saulus, penganiaya pengikut jalan Tuhan yang sangat jahat itu. Saulus yang bertobat dan menjadi Paulus itu kemudian diubahkan Tuhan. Dari seorang penganiaya jemaat menjadi rasul, pemberita Injil Kristus yang luar biasa. Bahkan di dalam penjara sekalipun, Paulus banyak mengajar dan membimbing orang-orang dalam penjara untuk bertobat, menerima pengampunan Tuhan, dan menjadi pengikut Kristus. Bahkan tidak sedikit yang menjadi rekan sekerja dalam memenangkan banyak jiwa. Salah satu contoh yang paling menarik adalah bagaimana Onesimus, budak Filemon yang kabur karena merampok tuannya, kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Roma bersama dengan Paulus.
Bagaimana kemudian Paulus mengajar Onesimus dengan tekun. Bahkan sampai kemudian Onesimus menjadi Kristen. Satu ketika Onesimus bercerita kepada Paulus bahwa ia lari kepada Filemon. Dan Filemon adalah sahabat Paulus dalam pelayanan. Kemudian dalam surat Filemon adalah surat pribadi yang ditulis khusus oleh Paulus untuk Filemon. Dan Onesimus sendiri yang mengirimkan surat itu kepada Filemon di Kolose. Filemon yang memiliki banyak jemaat di rumahnya kemudian membaca surat pribadi itu. Dan surat pribadi itu berisi permintaan, bahkan rekomendasi khusus Paulus kepada Filemon untuk memaafkan, untuk mengampuni Onesimus dan menerima kembali Onesimus bukan sebagai hamba, tetapi bahkan sebagai saudara, bahkan menjadi pelayan yang luar biasa di antara jemaat Filemon di Kolose. Saudara kekasih Tuhan, Filemon menyimpan surat dari Paulus tersebut dan bersyukur bagi kita. Surat yang disimpan oleh Filemon itu, kita pun dapat membacanya karena telah menjadi bagian dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah mengampuni itu susah atau gampang? Lalu saudara, apakah saudara mau mengampuni orang yang bersalah kepada Anda? Mari buka hatimu. Biarkan Tuhan Yesus yang limpah dengan kasih itu mengubah hatimu yang keras menjadi hati yang lembut. Sehingga saudara dimampukan Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakitimu. Siapapun orang itu. Bukan hanya mengampuni, tapi seperti Filemon, bahkan bisa menerima Onesimus yang telah merampoknya. Bukan kembali menjadi budak, menjadi hamba, tetapi menjadi saudara seiman, saudara dalam Tuhan, bersama-sama melayani, menjadi rekan sekerja Allah, menjadi pemberita Injil, memenangkan banyak jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.